Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia. Di sini saya sebagai mahasiswi dari semester 5 Program Studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor dengan NIM 190110065. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai proses pembuatan susu fermentasi dengan bakteri asam laktat Lactobacillus casei strain atau yang kita ketahui pada umumnya disebut juga dengan minuman Yakult. Mungkin sebagian besar dari kita pernah mengonsumsi minuman hasil fermentasi ini. Bagaimana proses pembuatannya dan apa itu minuman fermentasi? Halo teman-teman, sebelum ke penjelasan secara lengkap, di sini aku mau nunjukin produk Yakult dan beberapa informasi. Yakult terbuat dari bakteri baik yang bermanfaat untuk kesehatan dan boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak video berikut ini ya. Maksimal minum Yakult itu 2 kali sehari ya. Nah, sebelum membahas proses produksi, ada baiknya kita semua mengetahui apa itu minuman fermentasi. Fermentasi adalah bioteknologi atau suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Minuman fermentasi dapat digolongkan ke dalam salah satu bioteknologi dalam bidang pangan. Jadi, proses pembuatan Yakult ini dibantu oleh bakteri baik yang bermanfaat untuk kesehatan tentunya. Selain di bidang kesehatan, bakteri dimanfaatkan di bidang pangan untuk memenuhi kebutuhan kita semua. Kemudian timbullah pertanyaan, wah kok bisa sih minuman dari bakteri apakah tidak berbahaya? Nah, sebelum mengira-ngira, kita semua harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis bakteri yang ada di alam semesta ini. Secara umum, bakteri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada bakteri yang merugikan atau biasanya bersifat patogen, yang artinya bakteri jenis ini bisa menimbulkan suatu penyakit pada manusia atau makhluk hidup lain. Contohnya seperti bakteri Salmonella typhosa yang akan menjadikan makhluk hidup lain terjangkit penyakit tipes. Selanjutnya, kedua ada bakteri yang menguntungkan, biasanya dimanfaatkan dalam berbagai bidang untuk mencukupi kebutuhan keberlangsungan hidup. Nah, contohnya ada bakteri Lactobacillus casei strain yang akan menjadi topik pembahasan kali ini. Mengapa bakteri Lactobacillus casei strain ini bisa dikatakan bakteri yang menguntungkan? Karena mempunyai berbagai manfaat, contohnya mencegah gangguan pencernaan, mengurangi racun di dalam usus, dan menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan. Nah, kemudian kita akan membahas sedikit mengenai bakteri Lactobacillus casei strain ini. Nah, bakteri Lactobacillus casei strain ini pertama kali diisolasi dan diidentifikasi pada tahun 1930, termasuk ke dalam bakteri asam laktat. Oleh karena itu dinamakan Lactobacillus oleh seorang ahli mikrobiologi asal Jepang bernama Dr. Minoru Shirota. Bakteri ini diisolasi dari produk makanan keju yang terbuat dari susu sehingga nama spesies diambil dari tempat pertama kali diisolasi, yaitu dari keju dalam bahasa Inggris cheese atau casei, dan nama akhir strain Shirota diambil dari nama penemu bakteri ini. Nah, berdasarkan taksonominya, Lactobacillus casei strain ini memiliki kingdom Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Bacilli, ordonya Lactobacillus, serta familinya Lactobacilliaceae. Lalu timbul lagi pertanyaan, bagaimana bisa bakteri Lactobacillus casei strain ini bisa menjadi produk minuman yang bisa dikonsumsi. Berikut campuran bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman Yakult tersebut. Yang pertama tentunya ada bakteri Lactobacillus strain hidup, lalu ada susu bubuk skim, lalu ada sukrosa dan glukosa, kemudian perisa, lalu yang terakhir ada air sebagai pelarut ya.
Bahan-bahan ini akan diolah serta dicampur melalui berbagai proses fermentasi, lalu akan terbentuk sebuah minuman yang bernama Yakult. Nah, selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk mencapai produk Yakult, ada beberapa tahap proses pembuatan yang harus dilewati. Yang pertama ada proses pembibitan, lalu ada susu difermentasikan, kemudian pencampuran gula dan air, lalu pencetakan botol, penyimpanan botol, kemudian botol akan diisi oleh cairan Yakult ini, lalu diseleksi, dan tahap terakhir yaitu ada pengemasan. Nah, berikut adalah bagian proses produksi Yakult. Jika kita lihat secara baik-baik cukup rumit dan panjang. Mari kita pahami tiap step by step secara produksinya. Nah, berikut ini penjelasan mengenai proses produksi Yakult. Yang pertama ada proses pembuatan seed starter atau sebut saja proses pembibitan dengan cara skim milk powder dan glukosa dilarutkan dengan air, kemudian disterilisasi dan difermentasi dengan penambahan Lactobacillus caseiform di dalam tangki pembibitan atau seed tank. Proses pembibitan ini dilakukan secara manual. Saat pembibitan, susu bubuk disteril sehingga warnanya berubah menjadi coklat. Nah, kemudian suhunya didinginkan dan dimasukkan ke dalam penampung besar dan didiamkan selama 1 hari. Lalu yang kedua ada proses pembuatan susu fermentasi atau proses B, yaitu dengan cara susu bubuk skim dan glukosa dituang ke dalam silo. Lalu susu bubuk skim dan glukosa dari silo tank selanjutnya dilarutkan menggunakan air panas di dalam dissolving tank. Nah, selanjutnya setelah proses pelarutan sempurna, larutan difilter dan ditransfer ke mesin ultra high temperature atau biasa disebut UHT. Nah, di sini ada asal usul bagaimana ada susu UHT. Nah, dia itu menggunakan mesin ultra high temperature untuk disterilisasi pada temperatur sekitar 120 derajat Celcius. Dari mesin UHT, selanjutnya larutan susu steril ini ditransfer ke kultur tank. Selanjutnya masih proses B. Nah, untuk mendapatkan warna khas Yakult, susu biasanya tuh dipanaskan dengan suhu sekitar 90 derajat Celcius. Proses penambahan seed starter itu tadi yaitu proses A ya, proses fermentasi sejak proses seeding sampai didapatkannya suatu susu fermentasi sesuai standar mutu yang ditetapkan. Susu fermentasi yang sudah memenuhi standar mutu selanjutnya dihomogenisasi menggunakan mesin homogenizer. Nah, waktu penampungan saat fermentasi ini adalah 7 hari. Kemudian selanjutnya ada proses pembuatan sirup atau sebut saja proses C dengan cara sukrosa atau biasanya gula rafinasi dituang ke dalam siloteng. Nah, sukrosa atau gula rafinasi ini dari siloteng selanjutnya dilarutkan menggunakan air panas di dalam dissolving tank. Nah, selanjutnya setelah larut sempurna, sirup ditransfer ke mesin HTST atau High Temperature Short Time untuk disterilisasi. Lalu yang keempat ada proses mixing pertama atau proses D. Nah, proses mixing pertama ini adalah proses di mana susu fermentasi dari mesin homogenizer atau hasil proses B tadi itu ditransfer ke storage tank. Nah, yang sudah berisi dengan sirup steril atau hasil proses C. Hasil dari proses ini disebut sebagai Yakult concentrate atau Yaken. Nah, yang kelima itu ada proses sterilisasi air pencampur atau proses E disebutnya ya. Air yang sudah mendapatkan perlakuan awal selanjutnya disterilisasi dengan mesin ultraviolet atau dengan mesin UV dan ditampung sebagai air steril di dalam water tank. Nah, selanjutnya itu ada proses mixing yang kedua atau proses F. Nah, proses mixing kedua ini adalah proses pencampuran antara Yaken atau Yakult concentrate tadi dengan air steril di mesin atau mesin blending gitu ya. Nah, di situ terjadi pencampuran dan tahap akhir.
Nah, yang ketujuh itu ada proses pembotolan dan pengepakan. Nah, botol-botol polistiren ini dihasilkan oleh mesin yang namanya mesin molding. Nah, proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin, cukup banyak dan setiap mesin menghasilkan 18 botol. Nah, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Yakult dibotolkan secara otomatis oleh mesin pengisi dan ditutup dengan aluminium foil. Setiap botol Yakult mempunyai volume 65 ml. Nah, Yakult yang dibotolkan selanjutnya dikemas menjadi kemasan multi yang terdiri dari 5 botol per pack. Nah, dan kemasan lagi menjadi kemasan repack yang terdiri dari 10 pak atau multi per pak, yaitu kurang lebih isinya 50 botol. Nah, yang terakhir itu ada penyimpanan dingin. Nah, Yakult yang sudah dikemas selanjutnya disimpan dalam cold storage atau lemari dingin lah ya. Penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Nah, agar lebih jelas dan tervisualisasi, mari kita simak video singkat produksi atau pembuatan Yakult berikut ini. Proses produksi Yakult dimulai dari proses pembibitan ini yang dilakukan secara manual, lalu fermentasi selama 7 hari, kemudian tahap pencampuran gula dan air. Lalu proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam aja nih dapat menghasilkan 11.000 botol. Setelah itu, penyimpanan botol dilakukan dengan filter udara. Tahap ini menggunakan banyak mesin, mulai dari mesin selektor dan mesin printing. Semua botol akan diisi dengan Yakult dan ditutup, kemudian diseleksi. Hingga pengemasan yang terdiri dari proses packing, repacking, dan disimpan dalam ruang pendingin sebelum siap dipasarkan. Setelah menonton video secara singkat tersebut, semoga kita semua bisa paham proses pembuatan Yakult ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai kandungan gizi yang terdapat pada setiap botol Yakult. Nah, botol Yakult mempunyai volume 65 ml per takaran yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain ini di tiap botolnya. Terbukti aman bagi manusia, kuat dan tahan terhadap asam lambung dan cairan empedu, sehingga sampai ke dalam usus kita dalam keadaan hidup dan terbukti bermanfaat untuk membantu menjaga pencernaan selalu baik. Nah, Yakult terbuat dari bahan-bahan alami berkualitas tinggi tanpa zat bahan pengawet atau pewarna buatan. Nah, di sini tertera informasi nilai gizi yang pertama, yaitu Yakult ini mengandung energi atau kalori yang cukup kecil, bisa dibilang 50 kalori atau setara dengan 2,33%. Lalu lemak total bernilai 0, yang artinya minuman ini tidak mengandung lemak sama sekali dan tidak mengandung natrium. Aturan penyimpanan Yakult yaitu tidak boleh terpapar dari sinar matahari secara langsung. Nah, Yakult ini harus disimpan di dalam pendingin, lemari pendingin ya, pada suhu 0 sampai 10 derajat Celcius agar bakteri Lactobacillus casei shirota strain ini tidak aktif di dalam botol, sehingga rasa Yakult tetap segar dan manfaatnya tetap maksimal. Yakult boleh diminum pada kondisi tidak dingin bagi yang tidak terbiasa mengkonsumsi minuman dingin. Nah, sekian pemaparan mengenai proses pembuatan minuman susu fermentasi dengan bakteri asam laktat Lactobacillus casei shirota strain atau produksi minuman Yakult. Dimulai dari pengenalan fermentasi, jenis bakteri, perkenalan dengan bakteri Lactobacillus shirota strain ini, dan proses produksi sampai dengan proses penyimpanan, serta mengetahui kandungan gizi dan manfaat dari minuman ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya Della Amelia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.